Om Swastiastu, kami dari kelompok 1B1 akan mempresentasikan progres pekerjaan kelompok kami. Site kami terletak di Desa Dangenpuri Kangin yang memiliki luas wilayah sebesar 0,75 km persegi. Batasan site pada sisi utara berbatasan dengan Desa Dangenpuri Kaje, batasan pada sisi timur yaitu Desa Dauhpuri Kangin. Kemudian pada sisi selatan berbatasan dengan Kelurahan Dangenpuri. Yang terakhir pada sisi barat berbatasan dengan Desa Dauhpuri Kaje. Nah, Desa Dangenpuri Kangin ini terbagi atas 7 banjar dinas dan 7 banjar adat. Ada juga pasar dibagi menjadi 2, yaitu pasar tradisional ada 1 dan 7 pusat perbelanjaan modern. Jumlah penduduk pada Desa Dangenpuri Kangin berjumlah 8.265 jiwa yang terdiri dari jumlah klasifikasi usia, yaitu untuk balita ada 732 jiwa, anak-anak 719 jiwa, remaja 675 jiwa, remaja akhir 1.317 jiwa, dewasa awal 1.417 jiwa, dewasa akhir 1.449 jiwa, lansia awal 924 jiwa, dan yang terakhir lansia akhir berjumlah 891 jiwa. Untuk klasifikasi agama pada Desa Dangenpuri Kangin terbagi atas agama Hindu sebagai mayoritas berjumlah 50% dan agama Islam 25%, Kristen 15%, yang terakhir Buddha 10%. Baik, saya akan melanjutkan tentang data aktivitas yang berjumlah 200 KK. Pada data aktivitas 200 KK terbagi atas 5 jenis KK. Yang pertama untuk jenis K1 terbagi atas orang tua dan anak yang berjumlah 80 KK. Yang kedua untuk jenis K2 terbagi atas orang tua, anak, dan 1 lansia yang berjumlah 60 KK. Yang ketiga untuk jenis K3 terbagi atas orang tua atau pasangan yang belum memiliki anak yang berjumlah 20 KK. Yang keempat yaitu untuk jenis K4 terbagi atas orang tua dan 1 lansia yang berjumlah 10 KK. Yang terakhir yaitu K5 terbagi atas pasangan lansia yang berjumlah 30 KK. Sedangkan untuk yang kedua, klasifikasi umur atau usia yang dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah anak-anak sebanyak 20% yang berjumlah 155 jiwa. Yang kedua yaitu remaja sebanyak 13% yang berjumlah 101 jiwa. Yang ketiga yaitu dewasa sebanyak 5% yang berjumlah 40 jiwa. Yang keempat adalah orang tua sebanyak 45% yang berjumlah 340 jiwa. Yang terakhir atau yang kelima yaitu lansia sebanyak 17% yang berjumlah 130 jiwa. Sedangkan untuk agama yang pertama adalah agama Hindu sebanyak 50% yang berjumlah 373 jiwa yang terdapat pada 100 KK. Yang kedua adalah agama Islam sebanyak 25% yang berjumlah 188 jiwa yang terdapat pada 50 KK. Yang ketiga ada Kristen sebanyak 15% yang berjumlah 144 jiwa yang terdapat pada 30 KK. Yang keempat adalah agama Buddha sebanyak 10% yang berjumlah 79 jiwa yang terdapat pada 20 KK. Terus untuk kebutuhan pangan
kebutuhan pangan untuk penduduk dalam sehari. Yang pertama ada beras sebanyak 321,72 kg. Yang kedua ada daging ayam sebanyak 30,664 kg dalam satu hari. Yang ketiga ada daging sapi sebanyak 5,745 kg dalam sehari. Yang keempat ada daging babi sebanyak 5,745 kg dalam sehari. Kemudian ada daging kambing sebanyak 3,38 kg dalam satu hari. Untuk buah-buahan sebanyak 114,9 kg dalam satu hari. Yaitu untuk kebutuhan sayur-sayuran sebanyak 191,5 kg dalam satu hari. Yang terakhir kebutuhan akan protein pada telur sebanyak 154 butir dalam satu hari. Analisa kebutuhan ruang sesuai standar COVID-19. Yang pertama, untuk hunian tipe 1 dapat ditempati oleh sepasang orang tua dan sepasang lansia. Untuk hunian tipe 2 dapat ditempati oleh sepasang orang tua dan satu anak, dan dapat juga ditempati oleh orang tua yang memiliki 2 orang anak. Selanjutnya, hunian tipe 3 dapat ditempati oleh sepasang orang tua yang memiliki 3 orang anak, serta dapat ditempati juga oleh sepasang orang tua yang memiliki anak serta terdapat satu lansia di dalamnya. Selanjutnya, fasilitas pendidikan. Di sini kami menyediakan fasilitas pendidikan berupa TK dan SD. Untuk penerapan protokol COVID-19 dapat dilihat pada layar. Untuk bangku-bangku siswa terdapat jarak 1 meter sesuai standar protokol COVID saat ini. Dan terdapat juga wastafel di bagian depan ruang kelas. Selanjutnya, fasilitas perekonomian dan perbelanjaan. Terdapat restoran dan minimarket. Untuk restoran, di sini kami hanya mewadahi untuk 2 orang dalam satu meja, sesuai dengan protokol yang telah ditentukan. Untuk minimarket menerapkan protokol kesehatan seperti pembatasan jumlah orang yang akan berbelanja, dan pada antrian pada kasir menerapkan social distancing yang berjarak 1 meter. Selanjutnya, fasilitas keagamaan atau tempat ibadah. Untuk musola akan menerapkan social distancing dengan cara memberi jarak antara masing-masing jamaah sekitar 1 meter sesuai standar protokol COVID-19. Dan untuk gereja juga sama, menerapkan social distancing, diberi jarak 2 kursi pada masing-masing jemaatnya. Baik, sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata dalam penyajian, kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.